Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PHR. Perkenalkan, namaku Rima. Aku ingin menceritakan pengalaman masa kecilku saat aku memiliki teman hantu. Waktu itu ayah dan ibuku memutuskan untuk tinggal di desa, menjauhi hiruk-pikuk di kota. Ingin tinggal nyaman di desa, kami memberi rumah yang sederhana, meskipun gak mewah yang seperti berada di kota. Namun rumah baru kami sangat nyaman sekali. Juga desanya yang sangat dingin dan sejuk, dan masyarakatnya pada ramah dan baik-baik. Aku tinggal di Ciwidey. Usiaku waktu itu 5 tahun. Aku masih ingat, susah sekali memiliki teman. Anak-anak di sini rata-rata pemalu. Kalau main harus sama ibunya turut ikut serta. Lalu ada satu anak yang suka datang pada sore hari. Ia selalu mengikutiku. Kadang mengintip di celah-celah pagar. Dia juga pasti malu mau main denganku. Aku sengajain aja. Aku keluarin semua mainanku, biar dia tertarik. Tapi belum, dia masih tetap mengintipku. Lalu aku mainin boneka Barbieku. Tahu-tahu dia sudah ada di belakangku. Pas aku nengok, agak heran juga. Kapan dia masuk? Gak kedengaran suara pagar besi yang dibuka. Kamu mau main sama aku? Dia mengangguk. Sini, ucapku sambil menepuk-nepuk lantai menyuruhnya duduk. Sejak saat itu, kami sering bermain. Nama temanku ini Ita. Dia baik sekali. Satu-satunya teman dekatku. Bahkan dialah sahabat yang paling baik. Dia selalu datang di waktu yang tepat. Misal saat aku dinakalin teman-teman yang lain, maka dia selalu datang menghiburku. Namun kadang aku selalu merasa aneh saat kita semua bermain bersama. Aku melihat teman-teman yang lain mengabaikan Ita. Mereka gak pernah menyebut namanya atau menganggap kehadirannya. Ita selalu diabaikan. Aku kasihan padanya, tapi dia gak pernah bersedih. Malah karena aku lebih suka bicara sama Ita, mereka sering mengejekku. Katanya aku gila, aku bicara sendiri. Aku sering menangis karena mereka yang jahat. Namun Ita dengan baik menarik tanganku untuk pulang. Setelah itu, aku gak suka main sama teman-teman yang lain. Aku lebih betah di rumah main sama Ita dengan mainan-mainan kesayangan aku saat aku anteng main sama Ita. Ibu suka bilang, "Apa kamu gak jenuh main sendiri terus di rumah, nak?" "Apa? Aku gak sendiri. Ada Ita kok," sambil menunjuk ke arahnya. Sedangkan ibuku hanya mengeritkan dahinya. Aku sedih, ternyata gak cuma teman-temanku. Ibuku pun gak menganggap Ita. Kasihan Ita. Aku sering mengajak Ita makan, tapi Ita gak pernah mau. Selalu bilang kenyang. Apa Ita marah pada ibu? Ita selalu datang kapanpun. Bahkan seringnya datang di waktu malam. Aku gak pernah tanya Ita datang lewat pintu mana. Yang aku tahu aku senang main dengannya. Kita sering main boneka di kamar. Dan Ita juga sering menginap. Tapi saat aku bangun, Ita pun sudah pergi. Aku gak pernah tahu rumah Ita di mana. Dan Ita pun gak pernah mengajak aku ke rumahnya. Lagi pula, aku gak pernah diizinkan keluar jauh sama ibu. Saat itu ada acara nginep di rumah nenek.
Aku senang sekali Ita mau ikut nginap. Kami main leluasa sekali, karena rumah nenek itu luas. Kita main petak umpet. Aku kejar-kejaran sama Ita. Aku nyari dia. Pokoknya seru sekali. Aku tertawa. Aku senang. "Cucu nenek asik sekali mainnya," kata nenek yang sedang kumpul sama keluarga. Mungkin nenek memperhatikan aku yang tengah asik bermain. "Iya, Nek, nih Ita nakal, pengen dikejar terus," ucapku sambil berlari-lari. Selanjutnya aku nggak tahu apa yang orang dewasakan itu bicarakan, seperti berbisik-bisik. Sepulang dari rumah nenek, aku disuruh minum air yang dipegang ayah. Aku meminumnya saja, toh cuma air putih. Sejak saat itu, aku nggak pernah ketemu lagi sama Ita. Ita nggak pernah datang lagi ke rumahku. Ita nggak pernah mengajak lagi aku main. Aku sering nangis pada ibuku. Aku mau main sama Ita. Hingga satu saat aku sakit demam. Ita datang menjengukku, tapi dia nggak mau masuk ke rumah. Dia hanya mengintip di jendela kamarku. Aku memarahinya. Kenapa dia nggak mau main lagi sama aku? Ita hanya tersenyum. Namun terakhir kali aku melihat dia pucat. Sepertinya Ita pun sedang sakit juga. Dia pergi tanpa pamit, langsung pergi gitu aja. Membuat aku menangis lagi. Demamku nggak turun-turun. Ayah dan ibuku memutuskan untuk pindah lagi ke rumah kami yang di kota. Hingga hari ini, beranjak 12 tahun kemudian di usiaku yang 17 tahun, aku mendadak bernostalgia, mengingat masa kecilku di desa. "Apa kabarnya Ita ya, Mak?" "Loh, Kak, kamu masih ingat sama dia?" "Iyalah, Mak, Ita kan teman masa kecil aku." "Tapi dia nggak pernah datang kan?" tanya Mama sewot seperti khawatir. "Enggak lah, Mak. Gimana Ita bisa tahu rumah kita yang di sini?" Mungkin karena aku sudah dewasa, ibu memberitahuku fakta yang mencengangkan. Jadi setelah menginap dari nenek, ibu tanya ke tetangga rumah Ita di mana. Tetangga pun bilang kalau Ita meninggal 1 tahun yang lalu sebelum kami pindah ke desa. Ita meninggal di kolam tenggelam. Aku yang mendengar itu terbelalak, rasa percaya dan tidak. Namun iya, semua orang selalu acuh pada Ita. Artinya mereka nggak bisa lihat Ita, hanya aku saja. Jadi selama ini aku berteman dengan Ita.